Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada perpaduan gerak. Nah, pada video ini adalah video kedua. Kita akan membahas tentang perpaduan antara GLB dan GLBB. Nah, perpaduan dari GLB dan GLBB ini nanti akan membentuk lintasan berupa kurva parabola atau kurva atau lintasannya nanti akan membentuk seperti lintasan peluru, sehingga gerak ini nanti biasa disebut dengan gerak parabola atau gerak peluru. Nah, ini. Jadi nanti kita akan membahasnya menjadi gerak parabola atau gerak peluru. Jadi misalkan suatu benda kemudian digerakkan atau ditembakkan dengan sudut tertentu terhadap permukaan bumi, maka benda tersebut akan mengalami gerak lurus beraturan pada arah sumbu X, kemudian gerak lurus berubah beraturan pada arah sumbu Y, karena gerak pada arah sumbu Y atau pada arah vertikal itu akan mengalami percepatan, yaitu oleh percepatan gravitasi. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ada sebuah benda atau bola misalkan, kemudian diberi kecepatan awal, ini adalah V awal. Nah, kecepatan awal ini membentuk sudut alfa terhadap arah horizontal. Jadi misalkan sudutnya ini adalah alfa terhadap arah horizontal, maka benda ini akan memiliki komponen kecepatan pada arah sumbu X yang nanti akan kita sebut sebagai V0x. Nah, ini besarnya misalkan adalah V0x, yang ini nilainya sama dengan V0 cos alfa. Kemudian pada arah sumbu Y ini juga memiliki kecepatan, komponennya ini warnanya ternyata sama. Komponennya ini adalah kita beri nama V0y. Nah, V0y ini sama dengan V0 sin alfa. Nah, sedangkan lintasan dari gerak ini nanti ini akan bentuk lengkungan atau kurva parabola. Nah, ini sama saja dengan ketika ada peluru atau meriam yang ditembakkan, maka nanti akan bentuk lintasan seperti ini, sehingga gerak ini juga disebut sebagai gerak peluru. Nah, benda ini nanti ketika berada di titik ini, misalkan ini namanya, suatu saat dia akan berada di sini, suatu saat ada di puncak. Nah, kemudian ada juga di sini, kemudian jatuh lagi ke tanah. Nah, ini. Jadi kalau misalkan di bagian awal ini kita beri nama A, ini adalah B, kemudian ini adalah C, ini D, di sini adalah E, maka di bagian B ini nanti akan memiliki kecepatan yang sama dengan ketika di titik A pada arah komponen sumbu X-nya, ini adalah V0x, kemudian pada sumbu Y kecepatannya akan berkurang karena pada sumbu Y pada proses A ke C ini diperlambat. Ini adalah VYB. Kemudian kecepatan resultannya di titik ini, berarti ini adalah V
B. Nah, kemudian di puncak C, ini maka karena di puncak, maka di C tidak ada kecepatan pada arah sumbu Y. Jadi benda akan berhenti sejenak. Sedangkan pada arah sumbu X, nilainya kecepatannya tetap V0x. Kemudian VYC sama dengan 0. Kemudian di titik D, kecepatan komponennya pada arah sumbu X ini tetap V0x. Kemudian pada arah sumbu Y-nya besarnya sama dengan VYB, dijajar dengan titik B, maka ini adalah VYD, dan ini nilainya sama dengan VYB tapi arahnya berlawanan. Kemudian di titik E ini kembali ke titik asal, titik yang sejajar dengan titik A, maka di sini ada V0x. Kemudian pada arah sumbu Y-nya ini adalah VYE. Kemudian resultannya adalah VE. Kemudian di titik D, ya ini di titik D, resultannya arahnya ke sini. Ini adalah VD. Nah, jadi itu adalah gerak pada benda yang perpaduan antara GLB dan GLBB. Jadi untuk yang pada sumbu X itu ada GLB. Jadi untuk gerak parabola ini pada sumbu X-nya nanti adalah GLB. Jadi saya ulang kembali, pada sumbu X atau sumbu mendatar ini gerakannya adalah GLB, sedangkan pada sumbu Y ini adalah GLBB. Nah, kemudian bagaimana persamaan-persamaan yang akan dipakai pada gerak parabola ini? Nah, maka nanti untuk penyelesaian soal terkait dengan gerak parabola, kita harus menguraikan gerak itu pada masing-masing sumbunya. Jadi pada sumbu X, ini pada sumbu X nanti ada GLB. Kita tunjuk dulu sumbu X. Sumbu X ini gerakannya adalah GLB, maka V konstan. Nah, ini V konstan, yaitu untuk Vx semuanya sama dengan V0 cos alpha. Kemudian untuk mencari perpindahan horizontalnya, jadi misalkan adalah Sx, ini adalah Vx dikalikan T, berarti ini adalah V0 cos alpha kalikan T. Jadi dengan Sx ini adalah perpindahan mendatar atau horizontal. Kemudian Vx ini adalah kecepatan pada sumbu X atau kecepatan pada arah mendatar. Kemudian T ini adalah waktu tempuh. Nah, ini ya, jadi pada sumbu X maka gerakannya adalah GLB. Kemudian pada sumbu Y, ini pada sumbu Y maka gerakannya adalah GLBB. Nah, kalau GLBB berarti ada 4 persamaan, nanti tinggal yang dipakai sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kasus di soal atau di permasalahan yang akan diselesaikan. Karena GLBB, maka persamaan yang digunakan nanti adalah, ini ada V YT sama dengan V0 Y plus minus GT. Kemudian yang kedua SY ini adalah V
V0Y kalikan T, ini plus minus setengah GT kuadrat. Nah, di sini untuk yang V0Y-nya nanti bisa V0 sin alfa, ini plus minus GT. Begitu juga untuk yang di sini V0Y-nya, ini adalah V0 sin alfa dikalikan T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, kemudian untuk yang ketiga nanti adalah VYT kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GSY, atau bisa juga menggunakan H. Tapi hati-hati, nanti di sini untuk V0Y-nya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa plus minus 2GSY. Mungkin di beberapa buku SY-nya diganti dengan huruf H atau H maksimum. Misalkan contohnya menggunakan H maksimum, boleh pakai H atau pakai Y, itu boleh. Nah, ini saya buatkan dalam bentuk SY. SY ini adalah perpindahan vertikal. Nah, ini perpindahan vertikal. Nah, kemudian untuk G itu nanti adalah percepatan gravitasi. Kemudian tanda plus minus pada persamaan itu akan digunakan sesuai dengan keadaan benda ketika naik. Ini pada posisi gerak naik, maka menggunakan min G. Kemudian ketika bergerak turun, maka percepatannya adalah plus G. Ya, untuk tanda plus minus pada percepatan gravitasinya. Nah, kemudian kita akan mencoba mencari persamaan dari modifikasi dari persamaan 1, 2, dan 3 ini untuk mencari persamaan pada tinggi maksimumnya. Misalkan untuk mencari tinggi maksimum, berarti benda harus mencapai puncak. Kalau mencapai puncak, maka kecepatan pada arah sembunyinya harus 0. Ini tinggi maksimum. Berarti pada saat tinggi maksimum, ini nanti adalah VY itu harus sama dengan 0. Sehingga ada VYT sama dengan V0Y. Karena proses naik, berarti min G kalikan T. Ini berarti T naik. Kemudian VYT-nya adalah 0. Nah, kemudian V0Y-nya adalah V0 sin alfa. Ini min GT naik. Nah, sehingga nanti untuk T naik sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, dari sini nanti kita bisa masukkan ke persamaan untuk mencari tinggi maksimumnya. Ini persamaan waktunya untuk naik. Untuk mencapai tinggi maksimum. Kemudian untuk mencari tinggi maksimumnya, berarti nanti kita masukkan ke SY sama dengan V0 YT naik min setengah G T naik kuadrat. Berarti ini adalah V0 sin alfa, T naiknya adalah V0 sin alfa per G min setengah T naik, ini kalikan G, dan T naiknya adalah V0 sin alfa per G, ini dikuadratkan.
Nah, sehingga diperoleh ini adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G min setengah kali V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, jadi dari sini nanti kita akan memperoleh S maksimum atau tinggi maksimum ini adalah persamaannya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi kalau ini dioperasikan akan diperoleh persamaan yang berwarna merah ini. Ini adalah persamaan untuk mencari tinggi maksimum atau perpindahan vertikal tertingginya yang bisa dicapai oleh benda. Nah, kemudian untuk mencapai titik terjauh secara horizontal, jadi misalkan ini saya gambarkan ulang untuk gerak parabola benda ini. Nah, nanti jatuhnya akan sini. Jadi misalkan ini adalah A, di sini adalah B, ini C, maka dari A ke B itu waktu yang diperlukan adalah sama dengan T naik, waktu untuk sampai ke puncak. Ini waktunya itu adalah T naik atau T puncak, waktu untuk sampai ke puncak, atau sama dengan juga T puncak yang nilainya T naik untuk sampai ke puncak itu tadi adalah di pembahasan sebelumnya ada V0 sin alfa per G. Jadi inilah V0 sin alfa per G. Ini untuk naik, atau boleh juga kita sebut sebagai T dari A ke B. Jadi sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, pada saat TA ke B berarti itu masih sampai di sini untuk X-nya. Maka untuk mencapai terjauhnya ini SAC maksimum, maka waktunya harus TAB ditambah dengan TBC. Nah, pada gerak parabola ketika benda jatuhnya di titik C ini sejajar dengan titik A, jadi jika titik A sejajar C, maka T dari A ke B itu sama dengan T dari B ke C, atau T naik sama dengan T turun. Nah, sehingga SAC atau ini adalah SX maksimumnya nanti adalah Vx dikalikan dengan T total, yaitu TAB plus TBC dikalikan TX. Nah, ini adalah V0 cos alpha dikalikan TAB plus TBC. Nah, ini berarti ada V0 cos alpha, V0 cos alpha dikali dengan 2 kali V0 sin alpha per G, karena TAB sama dengan TBC, sehingga kita peroleh SX maksimumnya. Kita lihat dari persamaan yang ini, berarti adalah V0 kuadrat 2 sin alpha cos alpha per G. Jadi ada V0 kuadrat kali 2 kali sin alpha cos alpha per G.
Nah, ini persamaan untuk 2 kali sin alfa cos alfa ini sama saja dengan sin 2 alfa. Ya, jadi sin 2 alfa. Sehingga persamaan X terjauhnya, dan nanti kita bisa memperoleh Sx sama dengan, saya ulangi, Sx sama dengan V0 kuadrat kalikan sin 2 alfa per G. Nah, ini adalah persamaan untuk titik mendatar terjauh. Ini untuk jarak mendatar terjauh. Tapi hati-hati itu dengan syarat titik jatuhnya sama dengan titik asalnya sejajar, ya, secara vertikalnya sejajar, tidak beda ketinggiannya. Nah, ini ya, jadi ini syaratnya adalah untuk A ke C itu sejajar, A sejajar dengan C. Nah, kemudian dari persamaan ini, dari persamaan Sx maksimum ini, itu akan maksimum ketika nilai Sx, persamaan Sx ini akan maksimum ketika, atau tertinggi ya, tertinggi itu ketika sinusnya bernilai 1. Jadi Sx akan tertinggi atau terjauh jika sin 2 alfa sama dengan 1. Nah, karena sin 2 alfa sama dengan 1, maka 2 alfa ini harus sama dengan 90. Jadi, dari situ kita bisa menyelesaikan sin 2 alfa itu harus sama dengan 1. Nah, nilai sinus yang 1 itu adalah sin 90. Ini adalah sin 90. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa 2 alfa sama dengan 90, berarti alfa sama dengan 45 derajat. Nah, jadi sudut elevasi terjauh untuk menghasilkan jarak mendatar terjauh adalah ketika sudut elevasinya adalah 45 derajat. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang beberapa hal yang terkait dengan gerak parabola. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.